Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran." Barang siapa yang merasa bahagia, merasa senang karena kedatangannya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bahagia saja itu fadilahnya, diharamkan jasadnya oleh api neraka, apalagi dengan pengamalan di bulan suci Ramadan. Penting juga untuk kita lakukan sebelum bulan Ramadan, kita perlu islah ataupun musafahah, karena malaikat Jibril dalam kitab Suratul Nasihin, malaikat Jibril menghampiri baginda Rasul, "Ya Rasulullah, jika engkau berkenan untuk mengaminkan doaku ya Rasulullah." Apa kata Rasul? "Baik Jibril, akan aku doakan." Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rob, jangan kau terima ibadah Ramadannya anak yang durhaka terhadap orang tuanya." Satu, itu doa malaikat Jibril. Jangan kau terima ibadah Ramadannya anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Jika yang mengaminkan, jika yang mendoakan malaikat Jibril diaminkan oleh baginda Rasul, bukan insya Allah lagi, tapi pasti diijabah Allah. Karena malaikat Jibril, Ruhul Kudus, Ruh yang suci, baginda Rasul kekasih Allah, mengaminkan pasti diijabah. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng yang ada di bawah agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينزل بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Semoga Allah yang Maha Pengampun mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Amin. Semoga Allah yang Maha Pemaaf memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Rahim terus-menerus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampai pada penghujung usia kita nanti. Semoga kita mendapatkan gelar husnul khotimah ada dalam maghfirah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita, penegak yang hak membawa risalah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita semua sampai pada penghujung usia kita nanti. Semoga kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin. Amin. Udah uni yang Allah muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang terhormat, khusus kesepuhan kita Tuanku Baginda Ilyas MPD. Semoga beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang telah disampaikan ke umat semoga bermanfaat ilmunya. Allah selamatkan juga keluarganya dan Allah juga berikan keberkahan usianya. Yang terhormat Ketua IKMS Sukabumi, Ketua PKDP Kota Kabupaten Sukabumi, Ketua BKM Sukabumi, dan juga Ketua DKM Bapak Buda Suwardi, dan pengurus Masjid Darul Ikhlas Ikatan Minang Sukabumi, dan tidak lupa Bapak RW setempat juga, Bapak RT ada, alhamdulillah ada, dan semuanya yang hadir pada malam ini. Semoga semuanya dilancarkan usahanya, amin. Dipanjangkan usianya ada dalam ketaatan kepada Allah, amin.
solehah. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang sudah tanggal 20 bulan Syakban, betul? 10 hari lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Tapi alhamdulillah di Masjid Darul Ikhlas Ikatan Bina Sukabumi masih mengadakan Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu ada 3 acara. Pertama, memperingati Isra Mi'raj. Yang kedua, menghidupkan bulan Syakban. Dan yang ketiga, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Lumayan 3 amplop. Alhamdulillah, sebagaimana yang sebagian telah mengenal saya, A.A. Jimat, karena mengisi pengajian rutin di masjid ini. Kenapa A katakan sebagian? Karena banyak yang tidak hadir, betul? Betul. Ayo hadir ya. Iya. Tapi alhamdulillah pada Isra Mi'raj ini luar biasa sampai keluar ruang. Coba kalau pengajian rutin, masya Allah luar biasa, tahu PPT, mantap top banget. Tapi kita berhusnuzon barangkali satu karena kelelahan habis kerja, habis usaha. Yang kedua barangkali ada yang sakit sehingga tidak bisa hadir berbulan-bulan pengajian rutin. Ada juga yang lagi sakit hati barangkali ya. Yang sakit ada. Dan juga husnuzonnya barangkali kebanyakan uang kayaknya. Ya. Jadi malas kalau banyak uang gitu. Ke masjid itu malas, ke masjid itu. Dan juga ada juga yang keempat bisa jadi malas juga ke masjid. Ya, banyaklah. Yang terpenting insya Allah hatinya ada di masjid. Amin. Amin. Oh tidak lupa doakan para YouTuber kita dari Minang. Masya Allah, ini YouTuber ini. Semoga pertama subscribe-nya. Amin. Amin. Ini YouTuber ini. Tahu ini YouTuber karena juga punya YouTube. Amanah Kibar Sukabumi. Insya Allah sebelum dilanjutkan pada terus ya, ada pengumuman juga bagi yang berminat karena A sudah banyak menangani orang-orang Minang yang diruqyah. Insya Allah dicatat tanggalnya hari Selasa malam Rabu tanggal 29 Maret malam 30 di Masjid As-Salamah Pancuran Kebang akan diadakan ruqyah gratis, ruqyah massal gratis ya, ingat gratis, itu bayar ya. Itu jadi malam Rabu sholat maghrib berjamaah di sana. Jika ada yang berminat silahkan nanti bisa langsung menuju ke Pancuran Kebang As-Salamah. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk tema Isra Mi'raj barangkali nanti guru besar kita yang akan menyampaikan. Hanya akan menyampaikan materi insya Allah menyambut bulan suci Ramadan. Ada 10 hari lagi nih kita masuk pada bulan suci Ramadan. Penting untuk di-share nanti di YouTube ini. Barangkali ada beberapa apa yang harus diamalkan menyambut bulan suci Ramadan. Temanya bersihkan diri, jauhkan iri dan dengki, banyakkan silaturahmi, sambut bulan yang suci untuk meraih ridho ilahi. MT Darul Ikhlas Keluarga Bina Sukabumi, Jalan Kopi Tore Bacai namanya. Bersihkan diri, jauhkan iri dan dengki, banyakkan silaturahim, bukan silaturahmi ya, silaturahim. Kalau rahmi ini, rahmi ini. Kalau rahim kasih sayang, roh rahim, silaturahim. Sambut bulan yang suci, sambut bulan yang suci. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man farihah bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran." Barang siapa yang merasa bahagia, merasa senang karena kedatangan bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Amin. Bahagia saja itu fadilahnya, diharamkan jasadnya oleh api neraka, apalagi dengan pengamalan di bulan suci Ramadan. Jangan salah tafsir, mentang-mentang ada hadis yang barusan, barang siapa yang merasa bahagia, merasa senang
karena kedatangannya bulan Ramadan maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Merasa senang saja, bahagia saja. Waktu Ramadan nggak puasa, bukan gitu. Waktu Ramadan nggak sholat, waktu Ramadan nggak ngaji, nah gitu mah di bawah neraka. Bukan diharamkan disentuh api neraka, tapi di bawah neraka karena malas beribadah di bulan suci Ramadan. Tahu nih orang-orang Minang yang nggak berpuasa, tahu. Masya Allah. Coba berpikir. Yang tidak puasa Ramadan, coba berpikir jernih. Kita dihidupkan di alam dunia oleh Allah semata-mata tidak hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Nabi Adam saja berpuasa, Nabi Isa berpuasa, Nabi Yunus berpuasa, Nabi Ayub berpuasa. Orang Minang sebagian nggak berpuasa, ngapain? Coba ingat panasnya api neraka ini. Ini perintah Allah. Satu hari kita tidak berpuasa dengan sengaja, maka kata Rasul tidak bisa diganti dengan puasa seumur hidup. Pahalanya saking luar biasa puasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah ini penting menyambut bulan suci Ramadan. Ada sebuah kisah salah seorang laki-laki yang merasa bahagia karena menyambut bulan suci Ramadan. Beliau memang selama itu tidak sholat, tapi ketika itu ada hidayah dari Allah, maka mendekati bulan Ramadan maka dia mengkodok sholat, lalu memperindah pakaiannya ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Pada malam pertama itu tarawih, kalau bisa pakai pakaian yang paling bagus. Laki-laki kalau punya gamis, pakai gamis yang paling hebat, bukan yang mahal ya, tapi yang bagus, yang bersih, bukan yang mahal. Cari lemari mana yang paling bagus, pakai itu malam tarawih pertama. Kenapa demikian? Karena pada malam tarawih pertama apa kata Rasul? Maka Lailatul awal min Ramadan, ghafarallahu dzunubahu kayman warzaqahu Allah. Malam pertama di bulan Ramadan, ketika selesai tarawih maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti jabang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Makanya jangan heran kalau tarawih pertama masjid penuh, betul? Sampai ke halaman-halaman penuh. 1 minggu setelah tarawih, wah pindah tarawihnya kemana? Ke pasar. Ibu-ibu pindah tarawihnya ke dapur bikin kue. Saking luar biasanya tarawih pertama, makanya yang malas sholat fardu saja malam tarawih pertama tuh pada maksain ingin mendapatkan itu, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, penting juga untuk kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Kita perlu islah ataupun musafahah. Karena malaikat Jibril dalam kitab Suratul Nasihin, malaikat Jibril menghampiri baginda Rasul, ya Rasulullah, jika engkau berkenan untuk mengaminkan doaku ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Baik Jibril, akan aku doakan. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rob, jangan kau terima ibadah Ramadannya anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Satu, itu doa malaikat Jibril. Jangan kau terima ibadah Ramadannya anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Jika yang mengaminkan, jika yang mendoakan malaikat Jibril diaminkan oleh baginda Rasul, bukan insya Allah lagi, tapi pasti diijabah Allah. Karena malaikat Jibril, Ruhul Kudus, ruh yang suci, baginda Rasul kekasih Allah, mengaminkan pasti diijabah. Bagi siapapun yang masih berstatus anak yang masih orang tuanya ada ataupun yang telah wafat,
hati-hati, jangan sampai membuat kecewa hati orang tua. Jangan melawan orang tua, jangan menyakiti orang tua, apalagi masuk bulan Ramadan belum saling memaafkan, maka Allah tolak ibadah Ramadannya. Ibadah apa itu? Puasanya, tarawehnya, sholatnya, tadarus Qur'annya, sodakohnya, dan lain sebagainya, karena masih durhaka terhadap orang tua. Wa huwa musiun ilaihima ila fatallah baina minan nar. Anak yang durhaka terhadap orang tua maka dibukakan dua pintu neraka oleh Allah. Nauzubillah subhanallah. Dua pintu neraka disiapkan untuk anak yang durhaka terhadap orang tua. Kita anak bisa sukses sekarang ini, bisa kaya raya, bisa punya ini punya itu, maaf, bukan hasil kerja keringat kita. Sekali lagi, bukan hasil kerja keringat kita, tapi siapa tahu ada doa orang tua yang Allah ijabah untuk kita, maka kita jadi seperti ini. Betul? Jangan lupakan doa orang tua. Bisa jadi selesai tahajud orang tua mendoakan kita, ya Rob, sukseskan anakku ya Rob dimanapun berada. Itu bisa jadi dijabah oleh Allah. Ya Rob, berikanlah kekayaan kepada anakku dimanapun berada, lalu anaknya kaya, itu bisa jadi dijabah oleh Allah. Nah, makanya kalau itu punya kelebihan rezeki ini anak, jangan lupa kasih ke orang tua. Jauh orang tua, transfer sejumat sekali itu kalau bisa. Sejumat sekali, hari Jumat terus kita berikan kasih sayang pada orang tua. Ada kelebihan rezeki, demi Allah tidak akan bangkrut. Demi Allah bahagia dunia akhirat ketika anak memuliakan orang tua. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jangan Engkau terima ibadah Ramadannya istri yang durhaka terhadap suaminya. Uni dengar sini, lihat. Istri yang durhaka terhadap suaminya didoakan oleh malaikat Jibril, itu tidak akan diterima ibadah Ramadannya. Seorang istri sehebat apapun ibadahnya, nih sekarang bagian unik-unik nih, dengerin. Sehebat apapun ibadah unik nih, ketika durhaka terhadap suami, maka Allah tolak ibadahnya. Ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, si Pulanah binti Pulan ibadah siang malamnya luar biasa ya Rasulullah. Lalu kata para sahabat, di mana pantasnya kau bagaimana keadaan perempuan tersebut ya Rasulullah ketika nanti? Apa kata Rasulullah? La khairu fiha hiya min ahli nar. Tidak ada baiknya bagi seorang istri tersebut kecuali ahli neraka. Padahal ibadahnya siang malam, tapi tergolongkan ahli neraka. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan perempuan tersebut ahli neraka padahal ahli ibadah? Betul, ahli ibadah. Yang menyebabkan masuk neraka karena tidak bisa menjaga lisannya, selalu menyakiti hati orang lain, terutama terhadap suaminya. Dalam hal ini para suami dapat dukungan dari Allah. Dengerin tuh, Bu, jangan nyakitin suami. Ibadah Ramadan ditolak oleh Allah. Jangan berkata kasar terhadap suami. Intonasi suara saja nih dalam kitab Uqudul Jaid itu diatur bagi istri. Jangan meninggikan daripada suami. Misalkan kata suami begini, kalau manggil ke istri apa? Hah? Mama, Yayang, oh sayang, sayang. Nah, suara istri harus lebih rendah daripada suara suami. Sayang, atau mama, atau bebek ya. Bebek, apa jawaban istri? Iya ayah, itu yang benar. Mama, opo, yang salah. Yang salah itu intonasi suaranya saja nih, itu sudah dimurkai oleh Allah. Makanya jangan terlalu apa kalau bahasa Sunda cowong. Oh,
Kalau bahasa Padang apa? Jangan terlalu teriak-teriak ketika memanggil suami manggil itu. Intonasi suara saya itu sudah diatur dalam Islam. Saking hebatnya Islam ajaran Islam. Nah, istri yang durhaka terhadap suami, sehebat apapun ibadahnya oleh Allah. Dan yang ketiga, golongan yang ditolak oleh Allah ibadah Ramadannya adalah sesama muslim yang tidak mau saling memaafkan terhadap sesama muslim. Sesama muslim yang tidak saling mau memaafkan terhadap sesama muslim. Ada iri, ini kan tadi jauhkan iri dan dengki. Asalnya kan dari sini, iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, sehingga muncul permusuhan. Setelah itu tidak mau saling memaafkan. Nah, disitulah ibadah Ramadan ditolak oleh Allah. Maka dari itu sebelum Ramadan masuk, kita harus saling bermusafahah. Alangkah baiknya setelah ini nih, saling memaafkan. Rasul memberikan contoh dalam satu hari itu 5 kali. Selesai zuhur musafahah, selesai asar musafahah, selesai maghrib bisa subuh musafahah beserta Siti Aisyah. Udah gitu gak ke istri. Selesai zuhur saling maafkan udah? Ada nggak? Selesai asar saling memaafkan sama istri ada nggak? Maghrib, selesai isya, selesai subuh. Jadi kapan itu musafahah? Idul Fitri. Itu juga kalau dibeliin baju baru. Rasul dalam satu hari 5 kali musafahah, saling memaafkan. Itu ajaran baginda Rasul. Apalagi menghadiri bulan suci Ramadan, itu saling musafahah. Hati-hati sesama Minang juga harus betul-betul chemistry-nya itu dapat. Apa itu chemistry? Hatinya itu dapat nyambung antara hati dengan hati. Karena sebagian orang kebanyakan yang dekat itu cuma jasad, tapi hatinya itu jauh. Bahido, qalbi qaribul jasad. Jauh hati, dekat jasad. Nah, sebagai umat muslim bukan hanya jasadnya, tapi hatinya juga harus dekat. Muslim dengan muslim diibaratkan anggota tubuh kita, kata Rasul. Ketika kaki tersandung dengan batu, otomatis keluar darah, sakit. Siapa yang menjerit? Mulut. Siapa yang mengeluarkan air mata? Yang nangis? Mata. Siapa yang refleks memegang daripada kaki? Tangan. Siapa yang mengambil obat? Tangan juga. Itu umat Islam dengan umat Islam harus seperti itu. Jangan sampai gontok-gontokan, jangan sampai musuh-musuhan, apalagi sesama Minang. Ya. Harus betul-betul bersaudara sama Minang itu. Solidaritasnya betul-betul bangun. Jangan sampai kita saling bermusuhan, apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Betul? Masih ada di sini yang musuh-musuhan? Masih ada? Mana orangnya, mana? Nggak boleh. Oh iya, lupa. Duduk ya. Lupa ada saudara kita juga yang sakit, Muda Irwan, sudah beberapa minggu. Kalau tidak salah sudah berangkat ke Minang. Nanti malam berangkat ke Minang. Kita berangkat. Katanya beliau pengen berobat juga di Minang. Memang waktu Ramadan itu tidak mengenal setelah minum air ruqyah. Gitu. Ada saksinya juga orang Minang tadi waktu itu ada banyak gitu. Setelah minum airnya baru ini AA gitu ya. Itu udah Irwan. Insya Allah semoga dengan doa semuanya dan Fatihah kita berikan doa, kirim doa semoga beliau diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Dan siapapun yang membacakan Fatihah, yang mendoakan juga doa yang terbaik, kesehatan kembali kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali hanya sekedar sambutannya dari saya, dan nanti lebih lengkapnya oleh guru kita, guru besar kita yang akan menyampaikan daripada peringatan Isra Mi'raj. Semoga siapapun yang hadir sekali lagi diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjelang bulan suci Ramadan dilancarkan rezekinya oleh Allah, dilancarkan usahanya oleh Allah, dan terakhir
atas nama pribadi dan juga atas nama lembaga Pondok Pesantren Al-Amanah Darut Taubah Junaidiyah, pada saat ini mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap budak-budi Bapak Ibu hadirin hadirat apabila tutur kata yang kurang berkenan di hati yang dapat melukai hati semuanya. Pada malam ini mohon dimaafkan yang selebar-lebarnya. Semoga islah kita musyafah pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengundang kasih sayangnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.